SMA Negeri 1 Palembang, SMA Sabres 3 Palembang, SMK Arinda, SMA Metodis 2 Palembang, SMA Negeri 9 Palembang, SMA Negeri 16 Palembang, SMA Negeri 13 Palembang, SMA Negeri 12 Palembang, SMA Negeri 18 Palembang, Teknik Informatika, Saya di sini mengambil jurusan manajemen, Teknik Informatika, Sistem Informasi, Akuntansi. akuntansi, Sistem informasi itu prospek kerjanya terjamin untuk masa depan, apalagi di berbasis teknologi. karena saya suka berbisnis dan saya akan mendalami ilmu manajemen. karena prospek kerjanya bagus. Jurusan ini sangat dibutuhkan di dalam lapangan pekerjaan. Sesuai passion sih. Karena suka bagian akuntansi. Referensi dari keluarga. Dari saudara. Saya tahu dari kakak saya. Keluarga. Dari keluarga. Dari keluarga. Tahu dari teman, keluarga, terus dari internet. karena MDP itu sudah terkenal dengan jurusan komputernya awalnya. Karena menurut saya kampus MDP itu merupakan kampus berbasis teknologi. Di MDP berbasis teknologi nomor 1. Karena MDP salah satu kampus swasta terbaik di Palembang. Karena MDP swasta terbaik di Sumatera Selatan. MDP itu adalah nomor 1 di swasta. Keren. Terbaik. The best. unggul, MDP terbaik. teknologinya juara. Good morning IT. Selamat pagi teman-teman. Dari Raja Wali 14 lantai 1, hari ini kita akan bicara IT. IT yang mempengaruhi hidup kita hari ini dan masa datang. Oke, hari ini saya punya temennya teman lama. Kami sama-sama alumni Universitas Gadjah Mada, sama-sama keagama. Kesamaan kami banyak. Salah satunya kami adalah mantan anak kos. Jadi rasanya hampir semua anggota keagama itu adalah anak kos ya Mas ya. Oke, jadi kami punya visi yang sama soal bagaimana melakukan penghematan. Hari ini pun kita akan bicara itu. Mas Abdul, apa kabar Mas Abdul? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ini adalah Mas Abdul Rahman. Ya, Mas Abdul Rahman ini adalah teman seperjuangan saya juga. Jadi kami kenal sudah cukup lama. Kebetulan beliau juga bergabung di Universitas Multidata Palembang. Prodinya sama dengan saya. Dan hari ini Mas Abdul lagi berusaha keras untuk mewujudkan salah satu cita-citanya untuk jadi dokter. Jadi tahun depan sebagai dekan saya menargetkan beliau harus lulus. Jadi kalau sebagai host hari ini saya ngikut apa yang beliau bicarakan hari ini. Oke, siap. Oke, Mas Abdul, tadi kan sebagai anak kos nih kan kalau kita bicara soal penghematan itu kan multi level penghematan ya. Yang paling gampang itu adalah menahan rasa lapar. Maka surveinya sebagian besar anak kos itu kena mah gitu. Jadi nahan lapar ya. Nahan lapar. Tetapi kita hari ini mungkin ada kaitannya dengan cara efisiensi dan macam-macam. Terutama ketika kita pakai internet. Nah, hari ini teman-teman, saya ngajak teman-teman untuk bicara topiknya internet lewat kabel listrik. Gitu. Nah, topik ini tadi di belakang layar kami udah bicara. Kita udah pernah bicara nih tahun 2006 ya. 2006 kita udah di MDP. Jadi MDP itu 2006 itu kita udah bicara ini. Nah, hari ini Mas Abdul bawakan kita ke memori yang lalu, sekaligus kita ngingat sebenarnya udah sampai mana nih. 2006 udah kita bicara, perkembangannya udah sampai mana. Oke, Mas Abdul, kan ada istilah internet lewat kabel listrik. Nah, atau kita bilang power line communication. Ini sebenarnya apa sih Mas? Kayak apa nih cara kerjanya dan seterusnya? Ini makhluk apa ya, makhluk Pak? apa? Ya, jadi secara prinsip kan ini secara definisinya sih sebenarnya bagaimana kita menyalurkan data. Itu kan kalau selama ini kita di jaringan komputer, kita kenalnya kan menyalurkan data itu lewat kabel, lewat wireless. Nah, kabel sendiri
kalau kita belajar jaringan komputer, kita mengenal kabel UTP, betul. fiber optik. Betul. Nah, kabel listrik gimana? Oke. Kan sama-sama kabel Iya, ya? sama-sama kabel. Oke. Nah, ini konsepnya bahwa data ini akan dilewatkan jalur listrik. Oke, medianya Nah, pakai medianya jalur Oke. kabel listrik. Oke. Nah, jadi konsepnya apa namanya power lines communication itu dia melewatkan data melalui kabel jaringan listrik rumah. Oke. Nah, itu. Jadi teman-teman di pemirsanya MDP TV, Good Morning IT bisa ngebayangin ya. Jadi sederhana sih penjelasan Iya. Mas Abdul. Jadi ada media, tadinya pakai kabel macam-macam, sekarang Iya. ini ada udah bentang nih kabel listrik. Gimana nih kita bisa melakukan komunikasi lewat internet tuh pakai kabel listrik. Nah, ini kan sebenarnya ide yang lama ya, Ya, Mas ya. kuno. Ya. Tapi ngelihat tadi cara anak kos Ya, tadi kan iya. harusnya mulai kita lihat. Nah, idenya ini mulainya kapan, Mas? Iya. Kenapa saya hari ini tertarik ngulas ini? Oke, narik ulang ya. Karena ini mulai tren, Pak. Oh iya. Oh. Beberapa vendor itu sudah mau bikin alatnya. Oke. Dan alatnya simple. Nanti kita lihat di Oke, bagian oke. segmen Oke, yang oke, lain. oke. Tapi kita lihat sejarahnya. Hmm. Sejarahnya itu tahun 1991. 1991. Kita baru tamat Ya, SMA loh. saya masih kuliah. Masih kuliah. Masih kuliah di UGM 91, Pak. Dr. Brown, ini oke. dia adalah salah satu staf di salah satu perusahaan utility di London. Itu dia ditugaskan oleh perusahaannya untuk meneliti bagaimana ini utilitas kabel listrik bisa ditumpangi oleh paket data. Oke. Nah, maka dia bergerak, dia lakukan riset, dan hasilnya memang riset ini sebenarnya sudah dilakukan beberapa tahun yang lalu. Oke. Jadi dari 91 sebenarnya sudah ada. Sudah ada. Problemnya, ya listrik ini noise. Nah, Ya, betul. karena banyak noise yang Betul. listrik, maka nggak berkembang. Dan si Dr. Brown melakukan riset ini, dia coba di Open University yang ada di Inggris, ya tepatnya di kota Manchester. Ya, ini kota idaman saya, Manchester, karena saya pengen nonton di Old Trafford, ya Theater of Dream. Oh, berarti kita nggak satu visi, Mas. Berarti kalau Old Trafford, Mas Abdul itu Manchester United, saya Manchester City, Mas. Maaf ya, Mas. Merah sama biru kita bertempur di urusan yang itu. Tapi Iya. urusan ini kita pertemuan. Lanjut, Mas, lanjut. Nah, mereka riset di sana, di kota Manchester, di beberapa sekolah, hasilnya ternyata mereka bisa mendapatkan koneksi jaringan internet itu sampai 1 Mbps. Oh, lumayan ya. 91, Oke. 1 Mbps, Betul, kita betul. bayangin itu sebesar apa, Pak? Kita kan KB, Pak. Iya, Mereka masih sudah KB N. dulu. Oke, Iya. oke, oke. Sekarang sudah 1 Mbps tahun 91, itu sudah luar biasa. Oke. Nah, maka mulai dari situ mereka sudah memikirkan, oh ini pengembangannya selanjutnya seperti apa. Nah, itu awalnya ini sudah mulai dikembangkan untuk salah satu media yang bisa digunakan untuk menyalurkan data, khususnya data internet. Oke. Nah, seperti itu Pak awal sejarahnya oke. itu. Berarti Dr. Brown itu kan sebenarnya masuk akal gitu ya. Iya. Kalau kita pakai utilitas yang dipunyain oleh penyedia jasa tegangan listrik, Iya. sebenarnya kan sudah Nah, karam iya. gitu sudah ada kan. Kabelnya sudah ada. Sudah ada. Jadi Iya. artinya kan pikiran kita nggak perlu buat infrastruktur baru kan Iya, sebenarnya untuk itu. Tinggal gimana caranya itu bisa dilewatkan data tadi. Problemnya tadi karena noise. Nah, noise. Mungkin dari 91 sampai sekarang kan problemnya Iya. risetnya mungkin gimana cara ngilangin noise itu Nah, biar itu yang dilewatkan mungkin. datanya. Oh, oke. Kita mulai clear ya, mulai clear. Ini makin kesini tuh saya makin penasaran sebenarnya. Nah, ini kan sebagai orang awam tuh saya ngebayangin, saya pakai jasa PLN lah kalau kita sebut Iya, ya, kita iya. pakai PLN di sini karena nggak ada Iya, nggak nggak ada perusahaan lain, perusahaan ya. lain kan Iya. itu pakai PLN. Saya punya terhubung secara tegangan listrik. Artinya secara logik kalau pakai teorinya Pak Brown tadi, sebenarnya kan bisa kita terhubung Bisa gitu kan. terhubung. Saya nggak perlu pakai vendor Iya. yang lain kan. Nggak perlu. Oke, nah terus gimana cara kerjanya Mas yang ini Mas? Iya, mungkin orang bertanya kan, ketika kita ketemu instalasi listrik di rumah, gimana kok bisa? Ini kan listrik nih. Betul. Kok bisa Iya. jadi data? Betul, selip dikit Iya. nyetrum kan itu Misalnya Mas. 220 volt Betul, sampai 240 volt itu luar biasa. Iya. Di sini prinsipnya kalau kita bicara di elektroniknya, listrik di rumah kita itu kan kita punya frekuensi. Oke. Nah, jadi kan kalau kita beli peralatan listrik di rumah, kita sudah lihat tuh,
Oh, ini 220 volt, Berapa 50 Hz. Oke. Ya, atau 50 sampai 60 Hz. Jadi dia ada rentang nilai. Nah, ini adalah frekuensi listriknya. Ya, arus itu kan dia harus bolak-balik. Betul. Ya, jadi dari PLN itu harus bolak-balik. Nah, ini akan ditumpangi oleh satu data yang dia tidak menggunakan frekuensi yang sama. Jadi dia gunakan frekuensi yang lebih tinggi. Ya, bisa 10 kali lipatnya. Tapi Dari yang punya 500 listrik. Oke. 500 MHz sampai nanti 1 MHz. Nah, itu jadi sehingga data itu bisa dilewatkan. Jadi bisa dibedakan mana yang untuk listrik, mana yang nanti untuk data. Okay. Nah, Itu konsepnya gitu ya? Prinsip dasarnya seperti itu. Sehingga datanya bisa dikirim. Oke, Nah, jadi itu logika yang sederhananya. Berarti di satu kanal media yang sama ada dua frekuensi yang jalan, peruntukannya beda-beda. Beda. Yang satu untuk ngasih tegangan, yang satu untuk ngirimkan data. Sebagai orang awam, ini kayak magic gitu. Numpanginnya gimana caranya ya? Oh, oke lah. Terbayang secara logika prosesnya seperti apa, terbayang juga secara teknis karena Mas Abdul mainnya ada di risetnya ada di sini. Terus kita juga terbayang sebenarnya. Oh, cuman kan kita orang awam nih kadang mikir kan, nyetrum gimana caranya gitu kan. Itu sesuatu yang di awam kita tuh berpikir. Nah, terus kalau nanti kita mau pakai umpamanya. Kira-kira kan katanya itu kan udah ngomong jaringan gitu ya. Kira-kira kombinasi jaringan dan ininya seperti apa ya, Mas ya? Oke. Jadi sebelum kita bahas bagaimana kabel listrik ini bisa jadi suatu alternatif solusi untuk bagaimana kita memperluas jaringan internet, khususnya di sini kita bicara soal suhu aja ya, small office, home office gitu ya. Yang ini yang jaringan kecil saja. Kan ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau yang secara tradisional yang sering dilakukan orang itu pakai kabelan. Ya, di rumah dipasang kabel di satu titik. Hasilnya apa? Sembraut. Nah, terus yang pakai HP nggak bisa. Betul. Nah, dia kan pakainya wireless. Maka muncullah teknologi wireless. Nah, jadi kalau selama ini yang banyak dipakai di rumah-rumah. Jadi misalnya kita langganan internet dari satu provider, ya. Modem routernya itu dipasang biasanya dekat pintu keluar. Betul. Nah, kemudian kalau kita jauh sedikit dari wireless, hilang. Apalagi rumahnya 2 tingkat, 3 tingkat, 4 tingkat, atau kantor. Itu problem. Betul. Gimana cara solusinya? Mereka pakai yang namanya wireless repeater. Betul. Nah, wireless repeater ini sekilas tidak ada problem, tapi sebenarnya problemnya besar. Jadi kalau kita bicara wireless itu luar biasa problemnya, Pak. Nanti di beberapa segmen kita bicara wireless. Karena saya tertarik wireless. Nanti saya bicara sama manajernya MDP TV, kontraknya diperpanjang untuk ini. Oke, lanjut Mas, lanjut. Karena kan orang mikirnya, kalau kita bikin repeater, kita taruh titik ini, tapi mereka tidak memperhitungkan. Ketika misalnya si modem pusat akses poinnya misalnya di depan pintu, kemudian kita mau akses poinnya bisa sampai ke lantai 2. Problemnya kan dia harus menembus tembok nih, dinding. Nah, sinyalnya kan berkurang. Ketika sinyal berkurang, apa yang kita dapat? Bandwidth berkurang. Betul. Nah, gitu. Biasanya orang masang repeater itu agak jauh dari akses point pusat. Betul. Padahal di repeater dia sudah dapat, ya kalau di orang jaringan ngomong itu, sinyal paling baik akses point itu adalah minus 40 desibel. Minus 40 desibel. Iya. Okay. Kalau kita sedapatnya minus 70, baik-baik aja. Tapi secara kualitas itu bandwidthnya sudah berkurang banyak. Nah, itu akan diteruskan ke lantai 2. Ya, berkurang lagi dong. Berkurang dong. Ya, itu yang problemnya kalau kita menggunakan si wireless pakai repeater. Nah, ini teknologi yang ini nih yang sekarang lagi tren. Beberapa vendor jaringan sudah mengeluarkan produk masing-masing nih. Itu jadinya lebih stabil. Jadi apa? Jadi nanti tinggal kita pasang di colokan listrik rumah kita di lantai 1 yang dekat dengan modem routernya. Betul. Kemudian di lantai 2 kita cari colokan listrik lagi, colokan satu lagi, itu sudah terkoneksi. Ya. Nah, logikanya sih ini ya, logikanya menjadi lebih sederhana menurut saya. Karena kalau satu lampu itu kan pasti terkoneksi, paling nggak titik apinya kan dia sama gitu ya. Iya. Artinya ada kemungkinan untuk ngirimkan data itu pasti stabil kan, nggak ada masalah ke titik-titik. Oke, Mas, makanya tingkat stabilnya seperti itu. Jika nanti di lantai 2
Ya ini kita mau apain? Kita mau pasang access point? Oke, nggak masalah. Dengan kualitas yang sama persis dengan di access point utama. Nah, tidak ada pengurangan kualitas di situ. Itu kelebihannya si pakai internet lewat kabel listrik ini. Jadi ini ngambil idenya pakai kabel tadi, cuman karena semrawut gitu kan. Yang ini ya udah kita pakai sudah ada instalasinya, tinggal colokin aja dia bisa langsung. Nah, ini nanti kalau dapat SMS atau WA untuk ngerjain sampean yang harus tanggung jawab Mas gara-gara ini. Simpel Pak, simpel. Betul. Jadi nggak ada ilmu khusus. Nggak ada ilmu khusus ya? Tinggal beli alatnya, colokin selesai. Oh, nggak perlu paranormal gitu, nggak perlu ya? Oke. Nah, ini bedanya kalau bicara IT itu kan. Jadi kita bicara yang sangat normatif, bicara yang sangat masuk akal. Nah, sesuatu yang mungkin kalau kita orang awam tuh nggak kebayang, sebenarnya kita bisa lakukan. Oke, menarik nih Mas Abdul. Jadi kalau udah kebayang ya teman-teman bahwa gimana caranya kita menghubungkan satu koneksi ke koneksi yang lain dan punya keunggulan macam-macam. Oke. Nah, sekarang gimana sih caranya si sinyal ini tadi melewati kabel listrik gitu. Kan ini kan medianya kabel listrik ya, Mas, dengan segala resiko tadi kan. Nah, gimana Mas, gimana? Oke, kebetulan hari ini saya bawa alatnya, Pak. Disclaimer dulu ya. Mas Abdul bukan bukan jualan ya. Bukan jualan, tapi produk ini boleh mengendorse Pak Abdul kalau memang mau ya. Mangga Mas, mangga. Mereknya kelihatan nih, Pak. Nggak apa-apa. Ini contoh ya, kita beli satu pasang seperti ini. Ini kan seperti colokan listrik biasa. Betul. Colokan listrik biasa. Kemudian di sini ada kabelan. Nah, ini nanti salah satunya ini akan berfungsi sebagai hostnya. Dia akan yang menyalurkan internet. Yang satu sebagai receiver-nya. Ya, jadi misalnya tadi kita langganan internet service provider, ya. Nah, ini kita colokkanlah di dekat si modem itu. Yang satu sebagai penyalurnya. Nah, nanti kita gunakan kabel yang pendek saja ke si modem routernya, maka ini akan terhubung ke listrik. Kemudian di lantai 2 yang satu ini kita pasang. Nah, di lantai 2 kita tinggal colokin aja ke listrik, kemudian masukkan di sini, mau dilanjutkan ke komputer boleh, mau nanti dipasang wireless router lagi boleh. Sudah, tidak ada setting konfigurasi lagi. Artinya kalau tergantung colokan sebenarnya. Iya. Nah, maka disarankan untuk yang seperti ini gunakanlah colokannya yang utama, bukan extension. Ya, jadi artinya yang sudah terinstalasi oleh petugas PLN yang memasang jaringan listrik rumah kita. Jangan misalnya kita pasang extended kabel yang itu akan mengurangi kualitas. Tapi langsung ini yang sudah dipasang colokin, karena itu kualitas listriknya kan pakai tembaga yang bagus. Nah, itu sehingga sinyalnya yang dipancarkan tidak akan berkurang. Nah, simple. Saya tuh ngeliatin alat itu ya. Isinya apa Mas ini? Ada jinnya kayak? Wah, banyak jinnya ini, Pak. Elektroniknya luar biasa di dalamnya. Komponen utamanya apa Mas di dalam? Komponen utamanya jelas ini ada transistor ya. Dia juga seperti ada pengirim pembangkit sinyal. Ya, itu sinyal modulationnya juga dibangkitkan di sini. Ya. Nah, itu makanya untuk saat ini saya belum riset untuk beda vendor, Pak. Jadi itu yang satu sama. Jadi untuk sama vendor itu bisa ya. Karena kita cari-cari literaturnya ternyata standarisasinya nggak ada. Belum ada. Dari IEEE sendiri yang biasanya ngasih standar ya, itu nggak ngasih standar untuk power line communication ini. Ya, kalau kita wireless kan kita punya standar 802.11. Nah, itu. Tapi ini kan nggak. Jadi kita belum lihat nanti untuk beda vendor gimana. Kecuali mereka antar vendor ini sudah kerjasama ya untuk buat standar yang sama. Ya. Iya. Harganya berapa Mas kira-kira? Wah, ini yang paling murah ini di bawah 200.000. Di bawah 200.000? Iya, di bawah 200.000 sudah satu set ini. Oh, dua ini di bawah 200.000? Iya. Jadi misalnya internetnya di depan pintu, terus kamar kita berada di belakang cukup jauh, tinggal colokan aja di kamar, ya udah kita dapat internet yang sama persis dengan access point utamanya. Ini yang membedakan pembicaraan kita tahun 2006 sebenarnya. Nah, itu. Di 2006 kita gambarin modelnya aja, hari ini terlalu luas. Kita bicaranya soal mengubah dunia waktu itu kan. Jadi kita bicara gimana PLN itu nyalurkan itu gitu. Ternyata alat ini ada. Dan untuk di bawah 200.000, saya pikir investasinya itu masuk akal, Mas. Iya. Terus sudah saya baca-baca juga ada beberapa yang sudah coba untuk beda meteran, Pak. Jadi misalnya rumah saya sini, terus ada rumah tetangga.
apakah bisa ini si tetangga dapat akses internet pakai Harusnya ini? bisa. Secara teori agak rumit memang karena dia melewati meteran rumah. Betul. Tetapi kalau selama dia masih satu pasa, masih bisa. Fasa Pasa, iya, satu pasa. Apa Mas kasih tahu Mas fasa itu apa? Jadi kalau di jaringan listrik itu biasanya ada 3 fasa, Pak. Jadi nah untuk di masing-masing rumah itu kan dibagi-bagi. Oh, ini si fasa 1, 2, 3. Nah, itu jadi dia akan berbeda. Jadi misalnya dalam satu gardu listrik di satu komplek itu bisa saja si rumah A mati, beberapa rumah mati, yang ini enggak karena dia beda fasanya. Iya. Oh, itu bahasanya. Bahasa sederhana aja lah ya. Dari teman-teman gitu ya. Nanti kalau memang pengen tahu lebih lanjut ya. Hubungin Mas Abdul ya. Artinya masih selama dia satu jalur listriknya itu masih bisa. Tapi masalah problemnya kedua adalah ini kan frekuensi yang dikirim. Betul. Nah, dia punya jangkauan yang terbatas. Jadi recommended yang ada sih, yang paling baik itu jaraknya hanya 100 meter panjang kabel itu. Ya, di atas itu kayaknya sinyalnya akan berkurang. Nah, itu konsekuensi juga masalah di sana. Tapi selama jaraknya masih di bawah 100 meter itu masih aman. Masih full. Ya, karena dia pakai kabel. Beda kalau wireless. Betul. Wireless kalau jaraknya sudah jauh, wah itu sinyalnya semakin berkurang. Iya. Ini sebenarnya kan solusi ya Mas ya? Iya, solusi sebenarnya. Sebenarnya kan solusi. Kalau dari sisi infrastruktur kan kalau kita bicara ada perusahaan umpamanya yang menyediakan jasa internet lewat kabel listrik, sebenarnya kan apa sih yang di sini yang nggak ngelihat tiang listrik atau kabel listrik itu nggak ada kan? Artinya kan kita bisa luas tuh make itu, dan penetrasi internet untuk masyarakat kan menjadi lebih tinggi gitu kan harusnya itu. Nah, tapi itu tadi ya, karena riset orang itu belum sampai ke situ. Jadi saya tuh ngebayangin kalau dari Palembang sampai ke kota tempat saya gede gitu, kan itu terhubung arus listrik kan Mas ya? Ya harusnya kan nggak perlu saya langganan wireless segala macam kan gitu, karena sepanjang itu kan infrastrukturnya sudah ada. Sudah ada dan kita bisa ngebayangin kalau umpamanya kita jalan di tol tanpa harus, kan kadang kita terganggu kan ketika kecepatan kan pakai yang konsepnya wireless, konsepnya sinyal yang sekarang kan terganggu. Tapi kalau itu di tiap tiang listrik di pinggir jalan itu ada itu kan kita jadi jauh lebih stabil kan. Super highway internet itu kan bisa kita implementasi. Tapi nggak tahu lah, mungkin nanti Mas Abdul jadi presidennya 2024 mungkin bisa diimplementasi. Konsep riset yang baik itu. Oh iya, karena bicara kita hari ini kan sebenarnya kan problemnya satu jarak. Iya, jarak. Yang kedua adalah kalau media sih saya pikir udah standar di mana-mana bisa kan, terestrial jaringan dan macam-macam itu kan kita bisa lakukan. Nah, kita mulai agak mulai agak ada harapan gitu ya. Iya, benar. Nah, kita mungkin sebagai peneliti, sebagai orang akademik itu mungkin nanti konsep kita kalau ngeriset tuh gimana caranya sih. Satu, kita membuat jarak ini lagi jadi lebih jauh. Terus frekuensi itu yang dikirimkan itu juga nggak noise dan macam-macam kan. Problemnya kan itu gitu. Makanya walaupun secara teori dasar frekuensi dengan jarak itu berbanding terbalik. Betul. Ini yang susah dipecahkan ini. Ya tetap aja harus ada sesuatu kan Mas yang harus dipecahkan. Yang harus dipecahkan, kita nggak tahu model kayak apa, tetapi kita punya sumbangsi untuk minimal mikirkan itu bagaimana hari ini. Itu bisa diwujudkan. Oke. Ini kalau ngobrol sama dia, saya sebenarnya agak susah berhenti gitu kan. Nah, biasanya kami ngobrol itu ada kopinya, ada pisang gorengnya, tapi hari ini enggak kayaknya. Kita nanti akan lanjutin tempat lain. Nah, ini mungkin mulai bagian akhir ya Mas ya. Tadi kan kita bicara yang lebih-lebih gitu ya. Nah, kira-kira kalau spesifik kelebihannya ini apa Mas dibandingkan ya mungkin kita bandingannya dengan wireless dan macam-macam ya. Benar. Oke, Mas lanjut Mas. Nah, jadi dengan adanya ini si vendor-vendor yang sudah menjual ini peralatan ini, mereka sudah punya bayangan nih. Ini simple. Itu yang pertama. Itu kelebihan pertama ada simple. Ya kan tinggal colokin kabelan biasa, selesai jadi. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua dari pemasangan juga gampang. Cari aja colokan listrik, colokin ya kan. Terus yang di sininya juga sudah ada untuk colokan kabelannya. Sudah. Saya rasa nggak perlu ilmu yang tinggi lah untuk konfigurasinya ya. Jadi orang awam pun bisa. Kemudian nah ini tuh jarak juga cukup jauh ya. Walaupun misalnya direkomendasikan itu bisa sampai 300 meter, berarti jangan kita ambil yang
tingginya ya. Kita Kita ambil yang rata-rata yang lah ya. stable-nya lah Iya. ya. 100 meter lah 100 sudah meter. cukup. Itu kelebihannya. Jadi dia cukup jauh loh. Kalau rumah 100 meter Oh iya Mas. lapangan Iya. bola. Betul, betul. Mengas Itu juga lari. iya. Nah, yang kedua adalah koneksinya jadi sangat stabil sekali. Itu. Jadi dia tidak akan mengurangi bandwidth yang kita pakai. Nah, itu yang menjadi kelebihannya. Kemudian ya karena dia bandwidthnya besar, maka transfer data juga menjadi sangat besar. Ini jadi secara keuntungannya seperti itu. Yang paling utama adalah simple. Oh iya. Iya. Kita kan kita nggak pernah ngurus gimana Iya. cara ngerimping, gimana cara Nah. setting kan itu nggak perlu kita urus. Gitu Ini kan? sudah dikasih satu paket kabel, Pak. Dua oh, kabel udah langsung di kabel. bawah 200.000 Iya, tadi sudah. udah dikasih langsung. Nggak perlu kita cari lagi. Ya siapa ini Iya. produsennya nih Mas Abdurrahman sudah kasih promo untuk Anda ya. Tolong nanti Nah, beda kalau kita misalnya beli wireless access point. Betul. Nah, Pak Bijak pernah beli? Iya. Harus konfigurasi. Harus konfigur, Mas. Dan enggak setiap orang juga Nah, bisa kan bisa. ngesetnya. Oh, ini gimana nih WAN-nya Iya, gimana, iya, LAN-nya gimana. Betul, karena ada mau di ilmu DHCP. langitannya. Betul, Enggak. betul. Jadi enggak sesimpel itu Iya. kalau ini. Itu kelebihannya. Dan satu lagi, Pak. Hmm. Peralatan ini kan dia dicolokin ke listrik nih. Mm-mm. Kalau orang punya alat yang sama bisa nggak? Bisa sebenarnya. Tapi memang dia konsepnya sama seperti wireless. Wireless itu kan data yang kita pancarkan itu dia ke ruang yang terbuka. Betul. Karena dia ruang terbuka bisa Diambil. dicuri orang. Nah, oleh si wireless itu datanya di-encrypt. Dan krip. Jadi orang nggak bisa sembarangan memotong data. Si alat ini juga itu. Sama. Dia dilengkapi pakai encrypt. Oh, jadi nggak authorize saja yang iya, bisa nggak bisa. Makanya ini juga sudah dilengkapi oleh enkripsinya. Jadi data itu dienkripsi, diterima oleh alat yang satunya, baru dibuka lagi. Nah, jadi sudah sisi keamanan data yang lewat kabel listrik ini sudah aman sebenarnya. Nah, itu satu lagi kelebihannya. Ini saya langsung ini. Dulu kami tuh 2006 nih ngomongin ini gimana ini bisa ini, gimana bisa. Ternyata orang pakai di bawah 200.000 udah selesai urusan yang kita pikirkan tahun 2006 itu. Iya. Jadi ya itulah ya, teman-teman, teknologi itu kalau secara teori Morse itu kan per 18 Iya. bulan itu kan muncul teknologi Muncul terus, baru. iya. Maka kalau kita terlambat 18 bulan Nah. artinya kita ketinggalan 18 kali sekian Wah, tahun untuk soal keilmuan. benar. Jadi makanya kalau di Universitas MDP itu kita selalu mengupdate nih keilmuan kita biar nggak kudet, Iya, kudet ya sebenarnya kurang Iya, ada. kalau kita nggak angkat permukaannya kita ketinggalan. Iya, betul Mas. Dulu 2006 kita sudah bicara. Oh, ternyata sekarang udah viral lagi. Iya, udah masuk akal lagi untuk kita Iya. bicarakan. Maka Good Morning IT itu sebenarnya itu Mas. Jadi kita Iya. mau bicara hal yang simple, tetapi ya yang kayak gini nih, ternyata masyarakat juga bisa lakukan. Oke, Iya. itu tadi kan kelebihan. Biasa kan kelebihan kan. Nah, tentu saja dunia ini ada dua mata uang yang harus kita ngelihat. Itu kelebihan. Benar. Kalau kekurangannya apa? Nah, ini salah satu kelemahan dari sistem power line communication itu adalah karena dia kabel listrik. Ini kan dia gampang noise. Ya, tadi yang disebutkan oleh Dr. Brown itu memang noise itu menjadi sesuatu yang masalah sekali di listrik ya. Iya. Jadi kalau misalnya di rumah itu dia satu koneksi dengan misalnya mesin cuci. Oke. Nah, pada saat mesin cuci itu menyala kan itu ada gelombang listrik yang dibangkitkan. Dia akan menjadi listrik feedback. Nah, ini yang menjadi bisa mengganggu komunikasi datanya. Ya, tapi itu tidak secara signifikan sih, tapi tetap dia ada gangguan noise di situ. Ya, karena ada data yang kita tumpangkan di situ. Pokoknya kan? yang peralatan-peralatan rumah tangga yang ada motor-motor listriknya, ya itu kayak AC. Nah, itu kipas angin. iya, kipas angin. Nah, ini jangan didekatkan di alat ini. Nah, itu aja sih. Ya, dia kelemahannya di sana. Memang dia bisa mempengaruhi frekuensinya. Nah, itu yang bisa membuat sistem menjadi tidak stabil. Tapi kan nggak secara signifikan mengganggu. Jadi datanya tetap, tapi memang mungkin secara kualitas bandwidth-nya akan menurun karena dia ada lonjakan listrik. Ya, karena ada hal yang lain yang Iya, numpangkan yang numpang di situ. Oke, ini tapi mungkin nanti di masa mendatang ini kan bisa tertanggulangi gitu kan, karena konsep seal seal kabel dan macam-macam itu mungkin jauh lebih bagus. Oke, ini tadi kelemahannya ya. Tapi sekali lagi saya bilang Mas Abdul itu bukan ini ya, bukan penjual produk itu enggak gitu. Karena kalau di akademik tuh kita nyoba dulu sebelum kita sampaikan ke masyarakat kan, biar nggak bias gitu apa yang kita sampaikan.
Oke, ini yang terakhir deh. Iya. Yang terakhir. Karena ngobrol sama sampean itu bisa kemana-mana. Karena di depan kamera saya nggak berani kemana-mana. Mas Abdul, kalau untuk masa depannya gimana nih Mas? Si model konsep Powerline ini. Kalau kita lihat di perkembangannya sih cukup menarik ya. Implementasinya tinggal nanti risetnya untuk yang tadi, yang problem masih yang kalau dia melewati beda fasa itu bagaimana solusinya. Nah, itu mungkin perlu dilakukan riset-riset selanjutnya sehingga nanti cakupannya akan menjadi lebih sangat luas ya. Nah, mungkin dalam waktu dekat kita bisa implementasikan dulu nih. Kalau dulu kan orang bikin RT RW net itu pakai wireless. Ya, betul. Nah, ini tinggal pakai ini aja RT RW net-nya gitu. Nah, apakah bisa memungkinkan? Nah, itu perlu lakukan riset terlebih dahulu. Jadi seberapa jauh jangkauannya? Misalnya satu komplek rumah itu kan, tapi nanti ada yang dirugikan. Itu makanya saya stop dulu. Kami berhati-hati sekali untuk bagian yang ini. Ya, tetapi beginilah ya. Kan kita bicara hari ini tuh kan ada sisi akademisnya, ada sisi ininya. Memang harusnya perusahaan yang menggawangi penyediaan tenaga listrik ini kan punya ini ya, karena mereka yang punya infrastruktur kan. Di sisi kita kan kita nggak punya infrastruktur, tapi infrastruktur riset dan otak yang kita punya. Jadi kalau mau biayain riset boleh dong gitu ya. Untuk mengembangkan ini gimana caranya. Karena sekarang kan kita ya memang harus berinovasi dan macam-macam. Tapi kan kadang-kadang ketika kita riset ini kan tergantung dana dan macam-macam, kapasitas kemampuan kita punya, tapi dana kadang-kadang enggak. Nah, ini kan sebenarnya bisa jadi kolaborasi riset industri nih, terutama untuk yang ini kan, terutama untuk ini. Saya panggil teman-teman yang punya pembangkit untuk biayain Mas Abdul riset ini, biar nanti kita bisa punya produk yang bagus. Kan sayang juga Mas, umpamanya kita sebagai entitas bisnis kita punya penyedia jasa tegangan listrik, tapi yang ngisi alatnya kan vendor lain. Itu kan artinya orang makan dari bisnis kita sendiri kan. Nah, itu teman-teman, jadi pembicaraan kita hari ini sebenarnya murni secara akademis dan implementasi. Silahkan saja nanti teman-teman mencari informasinya, kira-kira implementasi ini kayak apa, kami serahkan ke teman-teman secara bijak untuk milih mana yang paling baik untuk teman-teman pakai. Pembicaraan menarik, nanti kami lanjutin setelah ini di kafe seberang karena waktunya mungkin tidak cukup banyak untuk kami berbincang lebih detail. Saya simpulkan saja, teman-teman, hari ini kita punya pilihan untuk berkomunikasi atau melakukan komunikasi via internet, terutama dari sisi media. Nah, dengan segala kelemahan dan kelebihannya, konsep internet lewat kabel listrik itu adalah salah satu solusi yang bisa kita lakukan. Tadi Mas Abdul sudah mengatakan beberapa keuntungan yang bisa diambil ketika kita pakai konsep yang ini. Tapi sekali lagi, IT in your hand. Jadi semua itu ada di keputusan, ada di tempat Anda, tergantung dari kebutuhan Anda seperti apa. Dari Raja Wali 14, lantai 1, Universitas Multidata Palembang, saya Wijang Widiarso. Selamat pagi, good morning IT. Sampai jumpa. Halo MDP People, jangan lupa untuk saksikan Business Review yang akan membahas digital marketing untuk meningkatkan customer experience. Besok Rabu pukul 9.30 live hanya di YouTube channel MDP TV. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe.